Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, yakni biografi Musdah Mulia. Musdah Mulia dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret tahun 1958. Meskipun Musdah Mulia lahir di Bone, namun Bone hanyalah sebagai tempat kelahiran saja, karena pada usia 2 tahun Musdah Mulia dibawa orang tuanya untuk pindah ke Pulau Jawa, tepatnya yakni di Surabaya. Di Surabaya mereka tinggal di pemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar pelabuhan Tanjung Perak. Selang 7 tahun kemudian, yakni pada tahun 1960 sampai 1971, mereka pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Tanjung Priok. Di wilayah ini banyak dihuni oleh nelayan miskin yang terjerat oleh tengkulak. Banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan harus membantu orang tuanya mencari ikan di laut, dan juga banyak perkelahian sesama warga, dan banyak dari mereka yang mengkonsumsi minuman-minuman keras. Jadi lingkungan Musdah Mulia ketika di Jakarta ini sangatlah keras, bisa disimpulkan seperti itu. Dan keadaan inilah yang membuat Musdah Mulia merasa prihatin sehingga ia bertekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya pada perempuan. Selanjutnya yakni pendidikan Musdah Mulia. Musdah Mulia memulai pendidikan dari Taman Kanak-kanak yang berlokasi di Komplek Angkatan Laut Jalan Ikan Gurame, Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di kota yang sama, namun pada pertengahan kelas 3 ia pindah ke Jakarta dan masuk SD Negeri Kosambi, Jakarta Utara. Sejak SD, Musdah Mulia dikenal sebagai murid yang aktif dan sering mengikuti berbagai perlombaan seperti MTQ. Setamat SD, ia melanjutkan pendidikannya ke PGAN atau Pendidikan Guru Agama Negeri di Cilincing, Jakarta Utara. Namun PGAN sekarang sudah dileburkan dan diganti menjadi MTS ataupun aliyah dengan alasan bahwa jumlah guru agama dirasa tidak memenuhi target. Setamat PGA Asatya, beliau ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar. Di kota ini beliau mendaftarkan diri masuk ke SMA Islam Datu Museng. Kemudian Musdah melanjutkan pendidikannya ke IAIN Makassar. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Usuluddin jurusan dakwah Universitas Muslim Indonesia. Setelah 2 tahun, yakni tahun 1980, ia meraih gelar sarjana muda dengan risalah berjudul Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. 7 tahun kemudian Musdah melanjutkan pendidikan ke pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan tepat 2 tahun setelahnya ia menyandang gelar master di bidang sejarah. Adapun karya-karya Musdah Mulia, karya beliau sangatlah banyak, terutama di bidang yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender, seperti Meretas Jalan Hidup Manusia,
karya-karya beliau seperti Meretas Jalan Hidup Manusia, Modul Pelatihan Hak Reproduksi, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Islam Menggugat Poligami, Muslimah Reformis, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pandangan Musdah Mulia untuk memahami feminisme. Untuk membangun sebuah gerakan perempuan yang mampu menciptakan perubahan mendasar dalam masyarakat, memang perlu sebuah kerangka teoristis yang melandasinya. Feminisme seperti juga ideologi-ideologi besar lainnya yang menuntun arus gerak umat manusia berusaha memberi jawaban atas kebutuhan ini. Selama ini banyak klaim dari sebagian besar pemikir dan penggerak masyarakat bahwa dua ideologi utama yang tersedia, kapitalisme liberal dan sosialisme, telah secara menyeluruh mampu menampung semua permasalahan umat manusia, termasuk di dalamnya permasalahan perempuan. Namun pada kenyataannya, kedua ideologi tersebut tak mampu menjawab secara baik masalah besar yang bersumber dari hubungan kekuasaan yang tak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam konteks ini, ideologi feminisme muncul untuk merespon persoalan tersebut, mengingat ideologi feminisme berusaha membongkar ketidakadilan yang tidak hanya berasal dari penindasan secara vertikal seperti rakyat versus penguasa atau buruh versus pemilik modal, namun melainkan juga membongkar ketidakadilan secara horizontal yang berlangsung di semua kelas antara laki-laki dan perempuan. Maka feminisme ini acap kali dicurigai, difitnah, dan diberikan label buruk. Feminisme secara tidak langsung menempatkan separuh umat manusia dalam hal ini. Laki-laki sebagai penindas potensial, tak terkecuali di kelas tertindas sekalipun. Upaya untuk mendiskreditkan feminisme berlangsung secara gencar. Sebetulnya feminisme sendiri berisikan bermacam teori sosial yang menjelaskan hubungan perempuan dan laki-laki serta perbedaan-perbedaan yang ada dapat ditarik bersamaan di antaranya. Dan serta perbedaan-perbedaan pengalaman yang dialami oleh keduanya. Dari definisi feminisme yang ada dapat ditarik beberapa persamaan. Di antaranya pertama, seluruh versi feminisme menyatakan bahwa ada hubungan yang tak setara antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan disubordinasikan. Kedua, seluruh versi feminisme bertujuan mengubah dunia, mentransformasikan hubungan perempuan dan laki-laki sehingga seluruh anggota masyarakat dapat memiliki kesempatan sama dalam memenuhi seluruh potensi kemanusiaan mereka. Ada 3 aliran terpenting dalam feminisme yang berbeda-beda cara pendekatannya dalam melihat subordinasi perempuan. Pertama, feminisme liberal yang memandang diskriminasi meluas yang dialami perempuan disebabkan oleh jenis kelaminnya. Yang kedua yakni feminisme sosialis yang memfokuskan perhatiannya pada perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yakni feminis radikal dengan slogannya personal is political. Aliran ini melihat hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pribadi sebagai problem politik. Fokus perhatian politiknya tertuju pada penindasan patriarkal di setiap wilayah kehidupan perempuan. Dan juga seperti ideologi besar lainnya seperti liberal, kapitalisme, dan sosialisme, perkembangan feminisme dan gerakannya berawal dari pergulatan sejarah dan budaya masyarakat barat. Ketika feminisme mengalir masuk ke belahan dunia lain, maka ia berinteraksi dan beradaptasi dengan tempat di mana ia hidup.
Dalam konteks Indonesia, perkembangan feminisme tak luput dari kecurigaan-kecurigaan seperti di atas. Prasangka buruk ini ditambah dengan tudingan bahwa feminisme adalah produk barat yang sama sekali tidak sesuai dengan budaya rakyat Indonesia. Sejarah gerakan perempuan Indonesia yang telah berlangsung lama selalu dibayangi ketakutan untuk membongkar nilai-nilai tradisional yang memposisikan perempuan hanya sebagai istri dan ibu. Ironinya, guliran sejarah itu berulang lagi sekarang pada saat reformasi. Politik tengah gencar-gencarnya berlangsung pada rezim Soeharto, bahkan berulang lagi di era reformasi dan pasca reformasi ini. Pihak penguasa selalu berdalih bahwa dengan tercapainya tujuan demokrasi seperti halnya kemerdekaan dianggap akan mampu menjawab semua permasalahan, termasuk masalah penindasan perempuan. Namun tetap saja bahwa di balik itu ada ketakutan penguasa bahwa pemikiran feminisme yang melandasi pergerakan kaum perempuan akan berakibat rusaknya tatanan sosial yang selama ini memberikan banyak kenyamanan dan keuntungan bagi laki-laki. Demikianlah yang selalu terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Afifuddin Al-Atta, yaitu faktor penyebab ketidakadilan gender dalam masyarakat muslim. Umat Islam meyakini agamanya sebagai rahmatan lil alamin. Artinya, agama yang menyebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Artinya, nilai kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Quran surat Al-Hujurat 49:13. Penilaian bahwa takwa semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala seharusnya membawa kepada pengertian bahwa manusia tidak berhak menilai. Manusia hanya diinstruksikan untuk berkompetisi melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Konsekuensinya, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia paling takwa. Al-Quran tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Semua manusia tanpa dibedakan jenis kelaminnya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi khalifah fil ard. Sayangnya ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur itu khususnya berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya. Praktek umat Islam berkaitan dengan posisi bias. Praktek umat Islam berkaitan dengan posisi perempuan, khususnya menyangkut relasi gender, pada umumnya sangat distortif dan bias. Kondisi itu dibangun berdasarkan pemahaman yang sangat harfiah terhadap teks, bagaimana terlihat sebagai berikut, yaitu pertama, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia dalam kitab-kitab fikih menjelaskan bahwa Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Pemahaman seperti ini mengacu kepada pengertian harfiah Al-Qur'an. Pemahaman demikian bahwa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial diantaranya menimbulkan pandangan marginal, subordinatif, dan stereotip terhadap perempuan. Pemahaman bahwa Hawa selaku perempuan pertama tercipta dari sebagian tubuh laki-laki yaitu Adam alaihissalam. Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam alaihissalam dan Hawa dari surga. Pada umumnya ulama mendakwahkan ajaran bahwa Adam alaihissalam jatuh dari surga akibat godaan Hawa, istrinya yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis. Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan itu hakikatnya makhluk penggoda dan dekat dengan iblis. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di masyarakat diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah, serta akalnya pendek. Lagi pula perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Kata lain yaitu wanita itu baperan. Apalagi ada hadis yang menyatakan perempuan itu lemah akal dan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Sa'id ibnu Abi Maryam.
Dan juga ada hadis yang mengatakan, celakalah suatu bangsa yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah. Lalu diperkuat lagi dengan ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 34. Ketiga, contoh pemahaman keliru tersebut selanjutnya membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan menjadi milik. Tidak heran jika gambaran tipe ideal perempuan dalam masyarakat Islam adalah feminim, lemah lembut, tubuh yang tidak berotot, suara kecil, berbisik, tidak menuntut, tidak mengeluh, tidak kritis dan tidak protes. Kalau berjalan pandangannya selalu ke bawah dan wajahnya selalu tersenyum, menyenangkan, subur dan banyak anak. Pandai merawat dan mengasuh anak, pandai memuaskan nafsu seksual suami, pandai memasak dan menghidangkan makanan lezat dan murah, pandai menjaga rahasia keluarga, pandai mengelola keuangan suami, hemat dan tidak boros. Perempuan menjadi milik suami ketika menikah dan harus memberikan pelayanan kepadanya sepanjang hayat. Dia harus patuh kepada suami di mana dan kapan saja, karena jika tidak dia akan dilaknat, dan lagi pula dia hanya akan mencium bau surga manakala suami ridho kepadanya, sebab ridho Allah tergantung pada ridho suami. Kalau perlu, istri harus menyembah suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kendatipun untuk melayat ayahnya yang meninggal dunia, istri ideal adalah selalu menunjukkan wajah yang ceria, menggiurkan, memuaskan syahwat suami sepenuhnya, mentaati perintahnya dan menjaga semua harta suami manakala tidak berada di rumah. Ruang gerak perempuan hanyalah sebatas radius kasur, sumur dan dapur. Istri tidak punya hak menceraikan suami meskipun ia diperlakukan tidak manusiawi, dan jika diceraikan suaminya maka ia harus menjalani masa iddah sebelum bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam masa iddah itu suami dapat rujuk kapan saja tanpa perlu persetujuan istri. Jika suami wafat, istri harus menjalani masa iddah sekaligus masa iddat. Di masa ini perempuan dilarang bersolek, dilarang keluar malam meskipun untuk tujuan berhaji, dan tidak boleh melakukan aktivitas yang berpotensi mengundang fitnah. Ketika anak menikah, ibunya tidak bisa menjadi wali meskipun ayahnya sudah meninggal atau berhalangan. Saudara laki-laki, meskipun masa kecil lebih berhak menjadi wali daripada ibu kandungannya sendiri, demikian pula untuk menjadi saksi dalam perkawinan. Hanya laki-laki yang bisa menikah beda agama, sedangkan perempuan tidak ada jalan sama sekali karena dikhawatirkan akan tergiring ke dalam agama suaminya. Perempuan tidak boleh melanggar batas kesopanan, dia harus menutupi seluruh tubuhnya yang dianggap aurat, bahkan suaranya pun termasuk aurat. Berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, apalagi berpergian bersama, perempuan menjadi penyangga moral masyarakat, baik buruk moral masyarakat ditimpakan kepadanya. Dan anehnya, di masyarakat selalu terjadi dekadensi moral dan perempuan selalu disalahkan. Bila terjadi pemerkosaan, yang disalahkan perempuan karena stereotipe perempuan sebagai makhluk penggoda. Jika suami berpoligami itu wajar, karena satu istri saja dianggap tidak bisa memuaskan nafsu suami. Demikianlah pandangan keliru yang menjadi mainstream di masyarakat. Tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, apalagi berpergian bersama. Perempuan menjadi penyangga moral masyarakat, baik buruk moral masyarakat ditimpakan kepadanya, dan anehnya di masyarakat selalu terjadi dekadensi moral dan perempuan selalu disalahkan. Bila terjadi perkosaan, yang disalahkan perempuan karena stereotipe perempuan sebagai makhluk penggoda. Tidak jarang perempuan dianggap pemicu korupsi, mendorong perilaku konsumeristik, memarakkan prostitusi, aborsi, trafficking, pornografi, menebar fitnah, dan sejumlah stigma lainnya. Padahal yang dominan dalam kehidupan keluarga adalah laki-laki, bukan perempuan. Demikian halnya dalam kehidupan bernegara. Pandangan demikian sangat keliru, sebab umumnya laki-laki mendominasi kehidupan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat negara. Maka sepantasnya lah laki-laki, bukan perempuan, yang pertama tertuduh jika terjadi ketidakberesan dalam keluarga dan negara. Fatalnya, pemahaman keagamaan yang bisa
bias nilai-nilai patriarki tersebut justru dianut oleh mayoritas umat Islam tak terkecuali di kalangan umat Islam Indonesia. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat muslim pada umumnya posisi perempuan sangat lemah dan inferior. Kondisi mereka pada umumnya kurang berpendidikan, tidak memiliki skill dan keterampilan, tidak mengerti hak-haknya sebagai manusia merdeka, tidak memiliki bargaining position atau kemampuan tawar dalam perkawinan karena sangat tergantung kepada suami secara psikis dan finansial. Tidak banyak berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Akibatnya, perempuan hanya menjadi objek dan bukan subjek dalam semua program pembangunan. Tidak heran jika mereka sangat rentan akan perlakuan eksploitasi dan kekerasan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan dan atau sampaikan tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.